Bapak Ibu sekalian, di sini hadir juga teman-teman dari TKBM. Untuk itu, untuk lebih melengkapi bagaimana pemahaman kita tentang persoalan atau perkembangan TKBM di negara ini. Untuk itu saya persilahkan Abang Riza. Oh, maaf, Abang Nasir, saya persilahkan di sini supaya lebih jelas. Kalau di sana nggak kelihatan ya, Bang? Iya, nggak kelihatan green screen. Green screen-nya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala mursalin sayyidina sayyidina abad. Yang kami hormati pada kesempatan ini Bapak Kementerian Sekretariat Kabinet, yaitu dalam hal ini atau yang diwakili, yang kami hormati Ketua Komisi 1 DPD RI Dr. Haji Fahru Rozi MAP, yang kami hormati Staf Khusus Menteri Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, M. Rija, M. Danamanik, MSc PhD, yang kami hormati host yaitu Dr. Lukman Manulang, sekaligus moderator Ibu Ani Arteriani, yang kami hormati wabil khusus Kopres kami, Sekjen kami, Kanda Ahmad Rija Fatria beserta Kanda Manimbang Haryadi. Pada kesempatan ini kami sangat bersyukur dan berterima kasih yaitu telah hadir di tempat ini, yaitu dalam acara kajian rutinan yang ke-13 MN Kahmi. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan bahwasanya keberadaan Koperasi TKBM di lingkungan pelabuhan secara nasional kurang lebih 30 tahun di negeri ini, dan dengan kondisi yang berkembang terkait dengan akan dicabutnya SKB Dirjen 1 di Putih, kurang lebih 6 bulan berjalannya sampai hari ini, dan tentunya ini sangat menjadikan suatu keresahan bagi anggota kami di pelabuhan secara nasional di seluruh Indonesia. Dan yang sangat mendasar, tadi ada beberapa yang disampaikan para narasumber yang sangat harus kami tanggapi dan kami juga apresiasi, yaitu dalam kesempatan yang baik ini perlu saya berikan penjelasan sekaligus klarifikasi terkait dengan isu-isu yang mengatakan bahwa Koperasi TKBM 1. monopoli kegiatan di pelabuhan, 2. mengakibatkan dwelling time makin lama, 3. mengakibatkan biaya logistik mahal. Menurut kami, pendapat kami yang kami ketahui adalah itu semua tidak benar. Yang kami ketahui fakta di lapangan, karena kami ini pelaku di lapangan. Bagaimana bisa kami dianggap monopoli, padahal di pelabuhan ada beberapa regulator atau pemain lain, yaitu dari otoritas pelabuhan, Pelindo, PBM, perusahaan bongkar muat, dan komponen-komponen yang ada tersebut terlibat. Keterlibatan koperasi paling kecil dan biaya administrasinya yaitu kurang lebih hanya dari 100% kurang lebih 7% sekian-sekian. Nah, sementara terkait dengan dwelling time dan biaya logistik, keterlibatan Koperasi TKBM sangat tergantung dari sarana prasarana. Sarana prasarana itu yaitu kren, truk, dan lain-lain yang ada, yang mana disediakan oleh PBM. Sementara sumber daya manusia Koperasi TKBM terkait dengan sertifikasi kompetensi
ini sudah kami lakukan dari tahun 2005 continue sampai saat ini. Jadi pada kesempatan ini kami sampaikan terkait dengan mekanisme modernisasi. Pada kesempatan ini kami sampaikan kurang lebih 30 tahun keberadaan kami, tidak satu pun alat modernisasi mekanisme yang tidak bisa kami operasikan, yaitu didasari dengan sertifikasi kompetensi, dan itu dikeluarkan oleh Kemenaker dan Kementerian Perhubungan. Jadi dalam hal ini kami sampaikan mohon artinya ini dapat dijadikan suatu catatan, dan tentunya juga kami sangat menyadari tidak sempurna dan kami siap dibina, mohon dibina. Dan terkait dengan progres akan dicabutnya SKB, tentunya kami sudah menyampaikan offline atau melalui Rakornasus, petisi Rakornasus kemarin, dan juga melalui media-media. Artinya kami sangat menyayangkan terkait dengan progres akan dicabutnya SKB. Kemarin juga dilakukan yang mengundang adalah pihak KPK. Terus hari Jumat saya dengar akan diundang oleh Menko Marves. Ini tentunya sangat meresahkan pekerja kami di pelabuhan secara nasional, dan kami juga sangat menyayangkan sampai hari ini tidak pernah pun kami dilibatkan selaku pelaku di lapangan terkait dengan progres ini. Jadi pada kesempatan ini tentunya kami sangat hormat khusus kepada Kementerian Koperasi yang telah komitmen pada tanggal, kami lupa beberapa hari yang lalu, dalam terkait dengan rapat progres pencabutan SKB menolak dengan tegas jika koperasi TKBM dicabut. Namun kami sayangkan pembina kami dari dua kementerian, yaitu Kementerian Perhubungan dan Kemenaker, setuju dan sudah siap. Itu yang sangat kami sayangkan. Tentunya dengan kondisi ini dan besok acara yang difasilitasi Menko Marves, kami mengharap mohon dipertimbangkan kembali, dan kami sangat berharap agar dilibatkan secara langsung. Kami sangat mendukung program-program pemerintah terkait dengan regulasi-regulasi yang terbaru terkait dengan secara profesionalisme, tapi tolong kami juga dilibatkan. Dan keberadaan kami sekali lagi 30 tahun di negeri ini ikut berpartisipasi melakukan arus ekonomi di lingkungan pelabuhan. Mungkin itu dapat kami sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Terima kasih banyak kepada MM Kahmi yang telah memfasilitasi, khususnya panitia. Mudah-mudahan kegiatan ini sukses sampai berakhir nanti. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nasir yang mewakili Koperasi TKBM. Peserta yang saya hormati, sebagai informasi untuk kita semua yang hadir secara online, kalau saya lihat ada 83 orang. Ini mewakili dari seluruh Indonesia. Yang hadir offline kurang lebih ada 30 sampai 50 orang. Yang offline, yang online 83. Nah, apa yang hari ini kita bahas menjadi semoga menjadi terang benderang begitu, bagaimana nanti kita bersama-sama bisa menyimpulkan hal-hal yang terkait dengan ketentuan pemerintah dan harapan dari teman-teman koperasi TKBM yang tentunya seperti tadi disampaikan oleh Pak Nasir, bahwa pada dasarnya teman-teman ini sangat berharap dibina. Kalaupun ada kekurangannya, berharapnya selalu diajak bicara dan melakukan hal-hal yang tentunya peran-peran konstruktif dan perbaikan di internal akan dilakukan. Nah, sebelum kita ke tanya jawab, di samping saya sudah ada Bang Malanuang. Untuk itu saya persilahkan dulu untuk menyampaikan highlight begitu ya, dengan beberapa tadi narasumber dan
dari TKBM sendiri. Silahkan Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Farul Razi, Bang Riza Damanik yang telah memberikan pencerahan kepada kita semua pada siang hari ini terkait dengan tema kita. Kajian kecil yang dibuat oleh Lembaga Kajian Strategis Majelis Nasional KAHMI atas isu terkait dengan tema kita pada siang hari ini. Setelah kami belajar dan berdiskusi dengan banyak pihak, ya tadi Bang Riza juga sudah menyampaikan bahwa ada SMESCO di Kementerian UKM yang sekarang sedang dirintis, ya mungkin setara dengan MNC gitu Bang ya. Kalau kita melihat negara-negara di Nordik, di sana justru kooperasinya sangat luar biasa gitu. Seperti ada kooperasi Korps Nordik, ada Value, ada Manakunta, Metsohita, OP Pokjala, dan SOK Corporation. Itu seluruhnya kooperasi. Nah, kooperasi TKBM ini menurut pandangan kami, dia harus mesti setara dengan badan usaha pelabuhan dan perusahaan bongkar muat gitu. Jadi bukan hanya jasanya saja yang dipakai oleh pengelola pelabuhan, tapi mestinya bapak-bapak ini ya harus setara dengan badan usaha pelabuhan, harus setara juga dengan perusahaan bongkar muat gitu. Ya, nah kemudian itu yang pertama. Yang kedua, kajian dari Stranas PK ya kita sudah pelajari juga bahwa Stranas PK tidak menyentuh badan usaha pelabuhan, tidak menyentuh perusahaan bongkar muat. Padahal itu justru pusat inefisiensi yang membuat biaya tinggi, high cost, ekonomi, dan sebagainya itu justru di sini yang kurang sekali dikaji. Nah sekarang kita sangat prihatin justru yang disorot ini adalah TKBM gitu. Nah itu pandangan sekilas dari kami. Saya kira yang terakhir tadi Bang Riza juga menyampaikan bahwa Perpres 7 tahun 2021 itu justru menguatkan posisi dari TKBM ini. Nah lalu pemerintah kita Bang Riza dan Bang Farul Razi, kita akan membuat Perpres turunan dari merujuk kepada regulasi yang mana gitu. Nah kalau umpamanya merujuk kepada PP 77 2021, Majelis Nasional KAHMI berpandangan bahwa pemerintah dilarang membuat Perpres yang merupakan turunan dari Undang-Undang CK Cipta Kerja yang sudah dibatalkan secara bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi. Ya, untuk itu saya kira pemerintah perlu berhati-hati apabila mengeluarkan Perpres yang justru akan bertentangan dengan keputusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Ya, kemudian tadi Bang Farul Razi juga Bang Riza saya kira sudah menyampaikan bahwa sudah saatnya koperasi kita ini harus bertransformasi ya, bertransformasi dari analog ke digital. Nah, ahli-ahli digital kita sekarang udah banyak kami undang ke kami, Bang. Apalagi Indonesia akan menjadi presidensi G20 tahun 2022 ini, yang salah satu isu pokoknya adalah transformasi digital. Nah, sekarang bagaimana kita mengimplementasikan transformasi digital ini di koperasi kita ini, sehingga koperasi ini bisa setara dengan Badan Usaha Pelabuhan dan perusahaan bongkar muat pelabuhan. Terima kasih Bang Farul Razi tadi menginformasikan bahwa DPD RI telah mengajukan atau menginisiasi undang-undang terkait dengan pemerintahan digital, di mana saat ini juga sedang berlangsung di PUU DPD RI membahas mengundang pakar terkait dengan pemerintahan digital ini yang kita sangat tertinggal. Nah, kami abang-abang sekalian, Bang Farul dan Bang Riza, kita memandang bahwa transformasi digital itu tidak mungkin dilakukan tanpa dibenahi yang namanya infrastruktur digitalnya, talenta digital,
kemudian budaya digital di masyarakat kita, termasuk koperasi. Saya kira itu sedikit catatan dari Lembaga Kajian Strategis Majelis Nasional KAHMI. Selanjutnya Mbak Nita, boleh, ada beberapa kawan kita di beberapa pelabuhan sudah menunggu, ingin memberikan komentar. Tentu saja ya karena waktu kita terbatas, mungkin komentarnya singkat, jelas, dan padat gitu ya. Silakan Mbak Nita mau pandu? Langsung, ya, enggak. Langsung. Baik, langsung saya pandu Mbak Nita. Saya mengundang Bapak Aholik, saya panggil dulu Pak Aholik, sudah siap? Siap. Baik, dari TKBM Usaha Karya Tanjung Perak, Surabaya. Ya, betul. Kemudian Pak Pelabuhan Palembang, Bapak Ahyani Subur. Monitor Pak Ahyani Subur. Pak di Tanah Bumbu, Kalsel, Pak Syadan. Oh, Tanjung Perak udah ada Pak Holik ya. Palembang siap, Palembang. Palembang siap. Tanah Bumbu ya, ini batu bara semua ini. ini kebetulan Bang Riza Damanik, Bang Farul Rozi ini yang menjadi Bupati Tanah Bumbu, ini alumni kita ini, Pak Dokter, siapa lupa namanya. Kemudian dari di Kupang, sekarang Kupang udah jam berapa Kupang sekarang ini? Udah jam 5 mungkin ya? Jam 4. Oke, Pak Jam 4-an, Pak. Pak Victoria Wiwu. Ibu Kemudian Victoria, Pak. Ibu dari Victoria siap. TKBM Karya Tulus Pelabuhan Makassar ya, Bapak Dr. Andus Haji Juanda. Baik, ya berurutan saya mengundang Om Surabaya dulu. Baik. Pak Holik. Terima kasih, Pak. Padat. Atas waktunya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak-Bapak pimpinan yang di Kementerian dan DPD serta dari kami. Kami dari Koperasi TKBM Tanjung Perak ada 6 tambatan, Mbak. Jadi ada yang khusus kontainer, ada yang untuk GC, ada yang untuk curah, dan macam-macam. Nah, perkembangannya adalah dengan peraturan yang baru bahwa setiap TKBM harus bersertifikasi, sudah kami laksanakan, Mbak. Mulai dari SIO, yaitu surat izin operator untuk TKBM, sudah kami laksanakan diklat sampai 766 orang. Kemudian BST, itu juga sudah kami laksanakan 300 orang. Kemudian K3 yang sebagaimana saat ini bulan K3 sudah kami laksanakan 602 orang. Kemudian handling kontainer juga sudah, kemudian sertifikasi profesi sudah. Intinya kami menyesuaikan perkembangan yang diinginkan oleh pemerintah sehingga produktivitas kami bisa tinggi. Yang kedua yang dikatakan oleh Pak Farul Rozi, betul, sebagaimana kalau membuat peraturan, maka tolong lihat bahwa peraturan itu jangan sampai bertentangan dengan peraturan yang baru. Sebagaimana PP 7 itu jelas-jelas di pasal 29 dan pasal 30. Oleh karenanya, kami siap untuk dibina, bukan dibinasakan, siap dibina. Kemudian mengenai usia, Pak, mulai tahun 2007, anggota kami 4.800-an. Tapi kemudian yang tua-tua mulai kami berikan pesangon dan sampai saat ini tinggal 3.752. Artinya kami sudah melakukan yang bisa kami lakukan. Tidak mungkin kami menghilangkan mereka-mereka itu karena dia adalah sumber pendapatannya di pelabuhan. Selama 32 tahun kami sudah mengikuti perkembangan yang disampaikan oleh pemerintah. Oleh karena itu dengan akan dicabutnya SKB, maka kami mohon kepada pemerintah, kami jangan dihilangkan. Koperasi adalah soko guru. Sebagaimana dikatakan oleh Pak Riza Damanik, mari kita perkuat koperasinya, sehingga dunia akan tahu ini orang-orang kecil. Jangan kemudian membela pengusaha dan PUP yang sebagian kecil hanya untuk profit. Kami ini pekerja, Pak. Oleh karena itu, kami mohon kepada penyelenggara atau pemerintah, dalam hal ini perhubungan,
Menteri Perhubungan, kemudian Menteri Nakar dan Menteri Koperasi, kami untuk siap dibina, diperbaiki bagaimana ke depan rakyat Indonesia bisa sejahtera. Barangkali itu yang perlu kami sampaikan, Pak. Terima kasih, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iki Pak Holik semangatnya kayak Panglima Nala ini. Panglima Majapahit iki. Terima kasih. Ya, lanjut kita ke barat dulu, ke Palembang. Pak Ahyani Subur. Dari Majapahit kita ke Sriwijaya. Merdeka, merdeka. Mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak sekalian, kami ini orang cilik, orang kecil, orang yang bisa diatur juga. Kami sudah upayakan orang-orang yang tidak punya pendidikan sekarang punya keahlian. Dari tahun 1997, operator crane, general cargo, conventional cargo handling, itu kita sudah lakukan untuk anak-anak negeri yang punya hak, ya, yang punya hak untuk hidup, bekerja, dan mendapatkan rezeki di setiap daerah. Tolong diingat Bapak-Bapak sekalian. Jangan cerita dwelling time, biaya tinggi. Siapa yang sebenarnya yang punya biaya tinggi? Kita sudah sepakat. APBMI, pemerintah, dengan pemerintah daerah, setiap pengupahan itu sudah dilaksanakan, sudah diteken, sudah untuk kepentingan kami, kepentingan mereka. Apa yang biaya tinggi? Jangan mengkaji sedikit-sedikitlah. Kaji keseluruhannya, Pak. Kapal sandar, geser, bayar. Kapal masuk, keluar dari pelabuhan, masuk lagi, bayar. Siapa yang biaya tinggi? Tolong diperhatikan, Pak. Dari pelabuhan ya ke gudang di Nedua. Siapa yang menyebabkan biaya tinggi? Kita sudah ada kesepakatan tarif bongkar muat ini, Pak. Malah yang kecil dikecilkan lagi. Kita berusaha untuk memajukan tenaga kerja bongkar muat ini, Pak. Dari yang tidak punya pendidikan sampai punya keahlian. Tolong dicatat, Pak. Dari tidak punya kemampuan sekarang punya keahlian. Tolong dicatat itu. Apa yang bicara-bicara biaya tinggi? Tolong kritik. Yang lain juga begitu. Mindset, pemikiran mereka untuk mencari, ya, menghilangkan kerjaan yang enak-enak saja. Kita juga anak bangsa ingin membangun pelabuhan, membangun Indonesia. Walaupun kami dengan apa adanya, kami siap dibina, Pak. Kami siap dibina. Tapi jangan dibinasakan. Kami anak Republik ini ingin makan. Ingin mendapatkan pekerjaan. Walaupun kami cuma tamatan SD. Tapi kami bisa, orang-orang punya keahlian di dalam pelabuhan. TKBM mempunyai keahlian. Dari tahun 97, sudah kita berikan pendidikan pelatihan. Jangan menilai satu sisi. Koperasi TKBM, koperasi TKBM. Otak mereka, otak apa? Otak keuntungan saja. Ingin membantu masyarakat, rakyat Indonesia. Tapi sisi lain, TKBM mau dihapuskan, koperasi mau dihapuskan. Apa sih? Tolong Pak, kami siap dibina. Kami siap ya dibina. Sekali lagi kami ngomong, siap dibina. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Waalaikumsalam. Wah, Dari Gresik diperkenankan. ya, semangatnya apa namanya? Kerajaan Sriwijaya ini. Oke. Baik, kita ke timur dulu, paling timur dulu. Ke Pak Victoria Wewo. Oh, Ibu. Oh, Sri Kandi kita. Silakan. Oh, ada Ibu kita.
Silakan Siap. Ibu. Baik. Kayaknya Assalamualaikum. udah hampir jam 6 ya Bu ya. Sekarang setengah Waalaikumsalam. 5, Pak. Mangga, silakan. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Kami ingin bersuara dari wilayah timur, Pak. Terkait dengan isu akan dicabutnya SKB 2 Dirjen 1 Deputi ini, tentunya sangat meresahkan TKBM di pelabuhan. Padahal sejauh ini kami merasa sudah melakukan apa yang diarahkan, apa yang disyaratkan oleh pemerintah kepada TKBM untuk bisa bekerja di pelabuhan. Kalau tadi ada dari Pak Risa menyebutkan beberapa hal selaku indikator baiknya sebuah koperasi, sebuah TKBM, seorang TKBM di pelabuhan, maka dapat saya jelaskan di sini bahwa kami di Kupang, Pak, kami di Kupang itu terkait dengan usia sudah kami terapkan sesuai dengan SKB 2 Dirjen 1 Deputi. Kami bahkan dari pendapatan kami, dari pemasukan ke koperasi, kami sudah mencadangkan sedikit biaya dana untuk persiapan bagi anggota kami yang akan memasuki masa purna. Dan semua berjalan aman, lancar, dan baik. Selain itu terkait dengan peningkatan SDM dapat saya sampaikan bahwa di Pelabuhan Tenau Kupang 95% anggotanya sudah bersertifikasi. Baik itu sertifikasi dalam hal cargo handling, operator kren, kepala rumah kerja, semua kami sudah penuhi. Kenapa masih ada tersisa 5% yang belum memiliki sertifikat? Karena mereka baru bergabung dengan kami 1 tahun terakhir ini. Selain itu terkait dengan pembagian kerja yang harus adil, dapat saya jelaskan di sini bahwa kami ini berhadapan dengan buruh, Pak. Kami berhadapan dengan buruh yang mana ketika mereka tidak mendapatkan perlakuan yang adil, apalagi dalam hal mencari nafkah, maka leher kami taruhannya, Pak. Kami bisa digeret, Pak. Kami bisa kami bisa didemo, bahkan diperlakukan sesuatu yang tidak pantas ketika mereka tidak mendapat perlakuan yang adil. Sejauh ini di tempat kami, Pak, bahkan setahu saya di semua pelabuhan itu tidak ada isu yang terlalu besar terkait dengan adanya aksi buruh ketika pengurusnya tidak memberikan pekerjaan secara adil kepada para buruh. Dan kalaupun mungkin itu ada, ya mungkin kami tidak bisa sangkali, mungkin itu ada, tidak bisa digeneralisir bahwa semua koperasi TKBM melakukan hal yang sama. Sekali lagi untuk Kupang, NTT, dapat kami jelaskan, kami sudah berlaku sangat adil. Terkait dengan APD, kami boleh datang ke Kupang, boleh lihat sendiri. Semua sesuai safety source, APD-nya kata Pak, keluar Pak yang kami berikan kepada anggota kami. Dan itu sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah. Selain itu, asuransinya, baik itu BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, semua peserta atau anggota kami ikut sertakan. Dengan demikian pada kesempatan ini saya mau katakan bahwa hanya koperasi yang bisa mensejahterakan anggotanya. Kenapa begitu? Ya. Karena anggota selaku pemilik modal. Mereka akan tentu sangat bekerja dengan sangat maksimal untuk memperoleh hasil yang baik, hasil yang besar. Dan dengan begitu SHU juga akan banyak. Dan SHU itu sekali lagi bukan menjadi milik pengurus koperasi, tetapi SHU itu akan dibagikan kepada anggota sesuai dengan besaran yang disepakati. Selain itu, kalau konsep kesejahteraan tenaga kerja yang ingin diperjuangkan pemerintah, maka koperasilah tempatnya. Kenapa? Karena di koperasi pemilik modal adalah anggota, maka apapun keuntungan itu akan menjadi milik dia. Sementara kalau di PT, maka keuntungan itu adalah menjadi pemilik saham. Buruh berkeringat, untung ke pengusaha. Itu yang perlu kami tegaskan di sini. Untuk itu pada kesempatan ini kami sangat bermohon. Kami sangat bermohon, mohon izin Pak Lukman, kami sangat bermohon agar kalau memang mau meningkatkan kesejahteraan buruh, tingkatkanlah peraturan itu tidak kepada SKB 2 Dirjen, tapi kepada SKB Menteri, tetapi dengan muatan atau isi yang lebih mensejahterakan, bukan membinasakan buruh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Victoria, ada pesan untuk Pak Jokowi enggak? Ya, Ya, izin, ada Pak. pesan buat Pak Jokowi enggak? Coba disampaikan.
Baik Pak, kami ingin Apa sekali pesannya untuk agar Pak supaya Jokowi? pesan kami kepada Pak Jokowi sederhana Pak. Jangan rakyat dikorbankan, jangan buruh dikorbankan dalam kebijakan yang akan diambil, dalam perpres yang akan ditandatangani. Kami harap Mantap. Bapak Presiden bisa melihat buruh yang ada di pelabuhan ini dengan keringat yang bercucuran selama ini. Kami Siap. mendukung Makasih, Bu. apapun kebijakan pemerintah. Kami mendukung apapun kebijakan pemerintah, tetapi jangan mengorbankan koperasi TKBM. Baik. Baik Ibu, terima kasih Ibu dari Kupang. Baik. Sudah menjelang maghrib di sana ya. Siap, Pak. Kita lanjut ke Syahdan Bana, Tanah Bumbu. Nah, nama bupatinya Pak Zairul Azhar. Silakan Pak Syahdan Bana, singkat. Belum online, belum bergabung. Oke, kita lanjut dulu ke Makassar. Pak Dr. Andus Haji Juanda, monitor ada? Pak Juanda. Lanjut, kita lanjut ke yang raise hand. Pak dari Teluk Bayur, kemudian Pak Chandra Chan dan Pak Fahri Ali. Silakan Pak, singkat jelas Pak, padat. Langsung to the point saja. Apa yang Bapak ingin sampaikan? Karena ini nanti akan kita angkat lagi ke YouTube untuk didengar oleh seluruh pemangku kepentingan. Silakan Pak. Silakan. Masih belum on. Mic-nya masih mati. Ya, kami dari Teluk Bayur. Ya. Oh, Pak Chandra dulu boleh, Pak Chan dulu boleh. Silakan. Ya. Oke, baik Pak. Kebetulan saya baru ada masalah dengan keluarga, tadi ada kemalangan, jadi saya baru datang ke kantor ini pas tepat pada waktu job. Oleh karena itu kami sependapat apa yang disampaikan dari Surabaya, Palembang, dan Kupang dalam rangka program kerja TKBM Pelabuhan se-Indonesia. Dan kami selalu mendukung program ini karena apa? Pencabutan SK 2 Dirjen itu boleh-boleh saja, tapi dengan syarat jangan korbankan koperasi kita di pelabuhan, Pak. Ini yang paling penting. Yang kedua, pengabdian koperasi sudah 30 tahun lebih, hampir 32 tahun. Tidak pernah terjadi masalah di pelabuhan. Oleh karena itu harapan kami kepada pemerintah tetap laksanakan, membantu daripada program kerja pelabuhan ini atau Inkop sendiri dalam rangka proses pengembangan daripada usaha daripada koperasi. Kami siap untuk reformasi daripada anggota. Dan kami sudah laksanakan itu beberapa kali rapat kita di Jakarta. Selalu kita menyampaikan kepada pemerintah melalui DPD RI dan melalui rapat-rapat pengurus Inkop dalam rangka pengembangan daripada usaha koperasi itu sendiri. Itu yang perlu kami sampaikan. Oleh karena itu kami sangat mendukung sekali apa yang telah digariskan oleh pemerintah tentang pelaksanaan atau strukturisasi daripada surat-surat SK B2 Dirjen itu akan diganti dengan SKB 3 Menteri. Kami sangat mendukung sekali, Pak. Saya kira itu aja mungkin harapan kami. Dan kesejahteraan anggota kami selalu siapkan, baik kesejahteraan, baik asuransi tenaga kerja dan asuransi kecelakaan. Kami seluruh Indonesia sudah melaksanakan itu, Pak. Saya kira itu aja yang perlu kami sampaikan. Mungkin ada tambahan, Pak. Siap. Terima kasih Pak Chan. Terima kasih Pak Chan. Ya. Kita ke Patimban, pelabuhan terbesar di Kubang, ya. Patimban, ya. Pak Fahri Ali. Ya, makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Chan. Pak Fahri Ali, Patimban. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Koperasi baru Patimban. Ya, saya sedikit kasih masukan terkait dwelling time atau jadi penyebab terlambatnya di wilayah pelabuhan itu menurut saya itu menjadi kambing hitam koperasi TKBM ini, Pak. Nah, yang sebenarnya itu harus dibuatkan penelitian secara komprehensif terkait dwelling time tersebut. Ada istilah namanya itu CIQP, Pak. Custom Immigration Karantina, dan yang jelas itu otoritas pelabuhan di wilayah seluruh Republik Indonesia. Itu kita bila perlu pakai stopwatch, Pak. Dari mulai kapal itu sandar, itu harus kita ketahui siapa yang menyebabkan dwelling time itu.
pilot naik ke atas kapal, proses clearance. Kalau di luar negeri itu kan Pak one step tentang pembubaran itu. service. Jadi kita tidak melalui proses berbelit-belit di birokrasi dalam hal port clearance atau proses perizinan di instansi pemerintah. Udah gitu kita juga harus cek dari hulur ke hilirnya Pak. Bagaimana itu keterkaitan alat yang memang masih banyak rusak-rusak kren tersebut, atau alat-alat yang dipergunakan dari hulu ke hilir tersebut, dari dump truck, kren, termasuk kesiapan kesehatan alat tersebut. Sebentar Pak. Oke. Pak Fahri, monitor. Ada kendala teknis rupanya. Ya Pak, lanjut Pak, sebentar Pak. Ya, boleh. Iya Pak, jadi terkait itu kita harus duduk bersama Pak, terkait keterlambatan itu siapa penyebabnya. Karena setahu saya juga ada perusahaan bongkar muat terus terang Pak. Itu kita cas ke luar negeri Pak, itu kasih $4. Ya bisa dikalikan ke rupiah itu berapa. Mob demo saya kasih 0,5, duty tax saya kasih 0,5. Nah, TKBM itu bagiannya lasingan-lasing 0,5. Kita cas $4. $4 ini untuk TKBM cuma 0,5 masuknya, Pak. Itu nggak apple to apple, Pak, kalau dibandingkan dengan koperasi TKBM yang notabene pekerjaan semua teknis di lapangan itu adalah dari koperasi TKBM. Begitu. Jadi jangan lantaran karena ada kepentingan beberapa pihak mendiskreditkan kita koperasi TKBM, begitu Pak. Karena saya dua-duanya mengerti Pak, terkait PBM, TKBM itu sangat-sangat mengetahui itu terkait bidang tersebut. Jadi wacana yang diusul dari APBMI, poin 3 itu terkait monopoli itu sangat tidak mencerminkan itu Pak. Makanya kita selalu konflik dengan PBM itu karena penyebabnya hal tersebut, Pak. Kalau kita dimasukkan di perusahaan bongkar muat, nanti kita jadi objek persaingan usaha. Yang sebelah ini minta 7.000, sebelah minta 5.000. 5.000 ditunjuk. Akhirnya terkait pekerja ini jadi objek untuk persaingan usaha. Mungkin begitu, Pak. Dari Baik Pak Fahri Ali, sudah kami tangkap. Terima kasih banyak. Terakhir Pak Oce Teluk Bayur. Singkat, Pak, jelas. Belum dinyalakan mic-nya, Pak Oce. Izin Pak Sahadan boleh ya, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Oke. Ya Pak Oce, langsung. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami mengikuti dari semula tadi Pak. Ada beberapa 3 pembicara. Pertama tadi dari yang kami berikan apresiasi kepada DPD Pak, Dewan Perwakilan Daerah. Menurut kami beliau itu sangat paham dan mengerti tentang keberadaan TKBM. Dan kami memberikan apresiasi sekali lagi bahwa tidak mudah untuk mengelola TKBM ini Pak. Akan dikembalikan kepada PBM dan BUMN yang mengelola TKBM ini namanya pembunuhan. Karena diberikan kepada orang yang tidak mengerti tentang pengelolaan TKBM. Keberadaan kami sudah 30 tahun, mulai dari memikul, menggerobak, dan segala macamnya hingga saat ini tidak ada masalah. Sekarang kok mau diutak-atik, dan dikatakan pula bahwa kamilah penyebab dwelling time, biaya tinggi, dan segala macamnya. Itu nonsen tuh Pak, nggak benar itu. Seperti yang dikatakan oleh kawan-kawan tadi, kita kami hitamkan. Penyebab dwelling time adalah itu tergantung kepada alat-alat dan kesediaan pelabuhan sendiri. Pelabuhan kita seperti Teluk Bayur, Pak, cuma bisa memuat standarnya kapal cuma 5, sedangkan kapal antrian di tengah laut lebih daripada 10. Jadi ini nampak-nampaknya dari Pelindo kalau kita lihat, mereka mempergunakan kesempatan bagi siapa yang bisa memberikan sesuatu, maka kapalnya yang lebih dulu disandarkan. Itu yang kami tangkap. Yang kedua, tentang kapal-kapal yang membawa barang ke Teluk Bayur itu kebanyakan kapal-kapal usia tua. Jadi kecepatan itu tergantung daripada baik dan bagusnya kren kapal. Jadi bukan TKBM penyebabnya apa. Kita sudah kami hitamkan, nggak benar itu. Jadi kami siap dikunjungi baik oleh
KPK atau instansi lain yang ada hubungannya dengan Bongkar Muat, silahkan datang ke Teluk Bayur. Lihat apa betul-betul yang terjadi, kebenaran apa yang betul terjadi. TKBM jelas, upahnya sudah terukur Pak, jelas. Upah setiap barang yang dinegokan itu sudah diketahui oleh 3 pembina. Dari perhubungan laut, tenaga kerja, koperasi, ditantangani semua. Di mana kami biaya tingginya? Upah sudah terukur dan jelas. Dengan PBM, kalau dikatakan kami biaya tinggi, PBM itu sendiri yang menyebabkan biaya tinggi. Karena mereka lah yang menentukan tarif dengan pemilik barang. Setelah itu mereka berbagi dengan kita. Apa? Jadi ini nggak benar Pak. Kami siap untuk dibuktikan hal itu. Jadi janganlah kami dikampanyekan. Mohon kepada Bapak sekali lagi tolong dicatat, apa yang menyebabkan biaya tinggi, tidak satupun yang terjangkut dengan TKBM kami. Kami tahu diri Pak. Kami hidup di pelabuhan. Kami hidup di kerja bongkar muat. Nggak mungkin kami mengadakan segala hal yang berhubungan yang membuat citra suatu pelabuhan menjadi buruk dan jelek. Siap. Demikian Pak, penelitian kami ingin dibina, jangan dibinasakan. Baik. Kami ingin dibina, jangan dibinasakan. Kalau kami dibinasakan, kami siap juga untuk membinasakan. Demikian Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Oce. Terima kasih Pak Oce. Baik Pak Oce. Udahlah, yang paling terakhir ini Pak Syahdan Bana, Tanah Bumbu. Syahdan Bana, Tanah Bumbu, singkat, jelas, padat. Silakan. Ya. Ya kita. Pak Syahdan. Monitor. Oke, baik, ada kendala teknis. Baik, tadi sudah kita dengarkan semua masukan dari sahabat-sahabat kita di pelabuhan-pelabuhan ini Mbak Nita. Dan memang Mbak Nita, kalau secara sosial itu yang bekerja di pelabuhan itu adalah masyarakat sekitar gitu. Jadi sebetulnya keberadaan dari pekerja-pekerja pelabuhan ini menyelesaikan persoalan sosial, dalam hal ini adalah persoalan ketenagakerjaan. Barangkali bapak-bapak kita seperti Pak Syahdan, Pak Ayani Syukur, nenek moyangnya sejak zaman Sriwijaya sampai Majapahit itu memang sudah bekerja di pelabuhan gitu kan. Ini yang saya kira harus dipertimbangkan. Saya serahkan ke Mbak Nita. Nanti Mbak Nita aja yang bagi ya. Oke, silakan Mbak Nita. Terima kasih Bang Lukman Malanuang. Ini memang koordinator tim kajian yang handal Bapak Ibu sekalian. Jadi saya sudah dibantu untuk bertanya. Untuk menjawabnya belum nih Bang ya. Jadi sementara Bapak-bapak Bapak dan Ibu apa yang sudah disampaikan tadi bisa kami pahami, sudah kami serap. Dan tentunya kita akan kembalikan kepada narasumber kita, Bapak Bang Fahrul Rozi dan Bang Riza Damanik, untuk merespon apa yang tadi disampaikan oleh para penanya sih tidak, tapi tanggapan dari teman-teman TKBM pusat dan daerah ada 8 tadi ya. Silahkan untuk Pak Bang Fahrul Rozi, masih di sini kan? Halo, Bang Fahrul Rozi? Ya, ya. Ya, silahkan Bang, menanggapi apa tadi ya, keluhan. baik, terima kasih. Saya juga mohon izin juga setelah ini jam 4 pimpin rapat, jadi saya persingkat saja. Apa yang disampaikan oleh narasumber dan juga para anggota yang sudah menyampaikan tadi, saya melihat sebenarnya ada permasalahan miskomunikasi sebenarnya ya antara TKBM dengan kebijakan yang ingin mengambil ini. Jadi pertama adalah ada miskomunikasi ya. Artinya persoalan ini seakan-akan melihat TKBM ini ya, TKBM ini menjadi sebuah persoalan. Namun di sisi lain ada yang memanfaatkan keadaan. Nah ini juga menjadi hal yang penting karena memang ini kan berbicara pundi-pundi keuangan yang sebenarnya ingin dimonopoli ya oleh satu perusahaan, tapi perusahaan itu dia bisa mengatur negara. Kalau itu terjadi berarti kedaulatan kita sudah tidak ada lagi, ada perusahaan yang bisa mengatur negara dan negara itu kalah dengan perusahaan gitu.
Bagaimana dia bisa mengatur ini semua? Pertama, dia bisa menciptakan sebuah keadaan yang memang menggeser pengelolaan dan manajerial yang ingin dilimpahkan kepada mereka. Jadi persoalan pemerintah ingin meningkatkan pendapatan negara, ini kondisi dan strategi yang tepat gitu. Nah, namun ada yang membaca peluang ini sebenarnya. Membaca peluang ini adalah mencoba mengembiri dan membinasakan institusi-institusi yang selama ini sudah bergerak di sana gitu. Pasti dilakukan adalah karakter assassination, pembunuhan karakter. Ya, pasti PKBM ya ini mengakibatkan tingginya harga ya. Seperti itu isu yang diciptakan. Kemudian TKBM tidak profesional karena tidak memiliki standar akuntabilitas dan standar sertifikasi dan sebagainya. Nah, itu isu yang kedua yang diciptakan. Yang ketiga juga TKBM dianggap sebagai organisasi yang sebenarnya sudah saatnya untuk dihentikan, jangan lagi TKBM gitu. Harus dipindahkan kepada perusahaan yang dianggap sangat qualified, kemudian sangat transparan, mampu memberikan penerimaan negara lebih besar gitu. Jadi keadaan yang dibentuk oleh negara ini kita apresiasi, namun juga persoalan ini beda gitu. Setelah kita kaji adanya upaya yang dilakukan oleh pemerintah membentuk tim ya yang dipimpin oleh KPK, ini kita apresiasi. Namun di sisi lain ada pihak ketiga yang mencoba memanfaatkan gitu loh. Seakan-akan mengkonfrontir gitu kan antara tim yang dibentuk oleh presiden untuk menghancurkan TKBM. Ini kan kejam sekali. Ini kan pola-pola oligarki sebenarnya. Ini kan yang dilakukan untuk menghancurkan koperasi di Republik ini. Dan anak bangsa hari ini adalah dengan cara dia menyusup gitu loh terhadap apa kepentingan negara. Dan yang sangat penting hari ini, ya mohon maaf saya sebenarnya salah satu orang yang menolak juga RUU Undang-Undang Cipta Kerja pada awalnya. Ya walaupun sampai saat ini akhirnya dibuktikan oleh Mahkamah Konstitusi ini kan menggeser peran negara kepada swastanisasi. Nah, oleh karena itu saya meminta kepada pemerintah untuk benar-benar mempertimbangkan adanya langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak yang tentunya ingin mencoba mengambil alih gitu. Kita sepakat dunia ini sudah masuk kepada era digitalisasi dan kita sepakat bahwa Indonesia harus menjadi garda terdepan dan negara terdepan di dalam poros maritim dunia. Tapi di sisi lain juga kita juga punya anak-anak bangsa yang hari ini sudah memiliki eksistensi dan kontribusi besar. Sekarang mari kita hitung-hitungan ya. Berapa uang negara yang sudah diselamatkan oleh TKBM ya? Dan diberikan kepada negara atas kinerja dan kiprah TKBM, koperasi TKBM. Besar sekali dibandingkan dengan upaya yang ingin dikerdilkan dan dibinasakan TKBM itu sendiri gitu. Ini kan hanya untuk mempertimbangkan adanya emas bertelur angsa bertelur emas gitu kan. Terus angsa anak sendiri itu harus dimusnahkan gitu. Itu nggak bisa. Kita itu terlalu menganggap perusahaan, pengusaha itu menjadi angsa bertelur emas, akan memberikan penerimaan negara yang lebih besar. Saya ingin katakan ya, saya juga mengadvokasi banyak koperasi di Republik ini. Salah satu adalah koperasi yang dibangun di banyak desa. Muncul perusahaan pertambangan. Kemudian koperasi ini dianggap sebagai pengeksplorasi sumber ilegal, ya, termasuk mining ilegal dan sebagainya. Padahal mereka membentuk koperasi. Koperasi ini diatur oleh undang-undang di bawah konstitusi. Konstitusi jelas perintah dari Pancasila. Tapi karena ada kepentingan perusahaan yang ingin mengkooptasi sumber ekonomi yang jumlahnya anggarannya sangat besar, dia akhirnya melakukan upaya. Upaya apa? Yang pertama, ya ada pihak-pihak yang dia datangi untuk dia membuat kebijakan. Jadi yang disebut dengan oligarki ya seperti ini. Dia datang ya dan jadi adanya mohon maaf yang saya sebutkan tadi
Stranas PK ini nggak ada kaitan ini sebenarnya, nggak ada kaitannya dengan pemusnahan yang ingin dilakukan secara sistematis, terstruktur, masif, kemudian terdesain untuk membinasakan TKBM. Ya, ini ada pihak ketiga yang saya duga bahwa pihak ketiga ini membaca peluang itu ada dolar yang begitu banyak berputar di pelabuhan, dia ingin ambil alih gitu kan, mengambil alih bagaimana uang itu bisa dia kelola dengan iming-iming bahwa kami akan memberikan kepada negara dengan penerimaan yang besar dan sebagainya gitu. Padahal saya ingin katakan, mari kita hitung-hitungan ya, koperasi TKBM kalau dia pertama ditransformasikan dan direformasikan dan negara terlibat karena ini adalah tugas dan tanggung jawab negara untuk memperbaiki koperasi, apa yang akan terjadi? Prediksi saya adalah income devisa negara itu akan jauh meningkat dibandingkan perusahaan yang mengelola tadinya. Jadi sebenarnya ini adalah persoalan cuan saja sebenarnya, ya, cuan yang coba dipengaruhi oleh kebijakan oknum-oknum sebenarnya. Nah, saya pikir gini ya, saya membuka ruang dan membuka pintu kepada teman-teman TKBM ya. Pertama, silakan dilakukan riset mendalam. Apa yang mengakibatkan munculnya rendahnya pendapatan negara dan terjadinya anggaran yang tinggi. Itu harus kita lakukan riset mendalam. Kemudian yang kedua, saya mengajak kepada teman-teman, dugaan-dugaan teman-teman kalau ada pihak yang bermain, laporkan kepada kami. Kami akan laporkan kepada KPK. Gitu, biar ditangkap itu kawan-kawan yang memang menghancurkan. Ini kan upaya untuk menghancurkan koperasi ini. Ini menurut saya akan terjadi koperasi-koperasi lainnya ini akan satu-satu akan dimusnahkan. Jadi ini pintu gerbangnya adalah koperasi pelabuhan. Kalau ini berhasil dihancurkan dan ini berhasil dimusnahkan, akan ada ya koperasi-koperasi lainnya, apakah itu koperasi transportasi, apakah itu koperasi yang ada di pelabuhan yang ada di pengangkutan-pengangkutan, koperasi yang ada di perdagangan, koperasi lainnya. Ini kan upaya-upaya yang memang menggeserkan eksistensi koperasi dengan kepentingan ekonomi kapitalis. Jadi saya pikir saya ingin sampaikan dan apresiasi kepada Majelis Nasional kami ya, kalau bisa diskusi ini dan pernyataan-pernyataan teman-teman dari TKBM tadi itu sampai ke telinganya Pak Jokowi. Kita harus bantu ini. Ini Pak Jokowi ini sepertinya sedang dikibulin ini, sedang ditipu gitu loh. Dan kita harus tunjukkan Pak Jokowi, kita ini sedang dihancurkan gitu. Jadi ini persoalan yang sebenarnya kita juga sebenarnya TKBM harus menyampaikan langsung bahwa ada persoalan besar yang sedang tidak baik-baik saja di persoalan pelabuhan ini. Oleh karena itu saya yakin ya Pak Jokowi juga akan membackup dan akan membantu kita. Cuman ini mungkin informasinya belum sampai. Dan ini harus sampai ke beliau. Dan saya melalui jalur DPD juga akan menyampaikan. Dan saya akan mencari cara gitu. Termasuk juga teman-teman koperasi TKBM juga melakukan hal yang sama, kami juga melakukan yang sama. Setidaknya persoalan ini harus sampai di meja Pak Jokowi dan dibaca oleh Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi merespon dengan mengatakan tidak boleh koperasi TKBM dibubarkan. Yang boleh adalah ditransformasikan, ditingkatkan untuk meningkatkan devisa negara dan penerimaan negara. Demikian dari saya, mohon maaf saya akhiri dan saya mohon izin karena harus memimpin sidang selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Bang Fahrul Razi. Pak, jangan dilupakan ya Pak ya, peran DPD ya Pak. Ya, apa yang tadi beliau sampaikan saya kira menjadi catatan kita khususnya teman-teman TKBM. Dan selanjutnya sebelum kita akhiri masih ada Bang Riza Damanik yang tetap mengawal. Abang, kami mau minta respon dari Abang. Silahkan Bang. Ya, pertama saya kira kami berpegang pada semangat kita untuk terus memperkuat peran strategis koperasi dalam perekonomian nasional kita. Ya, jadi tadi saya sampaikan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, bahkan di dalam peraturan pemerintahnya 7 tahun 2021, yang dimana ini ditetapkan sebelum ada putusan Mahkamah Konstitusi, Bang ya. Jadi itulah semangat kami ya dalam kerangka untuk mendorong posisi strategis koperasi kita. Kalau kita lihat di dalam PP 7 itu terang saya kira ya bahwa keberadaan TKBM dalam kaitan dengan penguatan TKBM dalam
pengelolaan pelabuhan kita ini menjadi sangat strategis. Saya kira kami tentu ini menjadi PR kita semua ya dalam kerangka untuk memperkuat kapasitas daripada tiap-tiap koperasi, karena tentu ini punya tantangannya tersendiri. Beberapa waktu terakhir kami juga sudah melakukan diskusi ya dengan 10 piloting dari Stranas itu di 10 pelabuhan, dan saya kira sudah ada beberapa temuan-temuan juga lah ya yang terkini termutakhir yang nantinya mungkin ini juga sudah kami sampaikan untuk menjadi pertimbangan ya, bahwa benar ada beberapa isu ya yang perlu diperbaiki, iya, tapi itu tidak justru mengganti daripada koperasi dalam pengelolaan kepelabuhanan. Saya kira tidak di sana semangatnya. Jadi termasuk dalam kerangka untuk penguatan modernisasi koperasi ya, kami menargetkan sampai tahun 2024 itu 500 koperasi modern di Indonesia, dan kita berharap nanti mungkin sejumlah diantaranya berasal dari TKBM ini, gitu ya, koperasi TKBM ini. Dan dalam rangka program modernisasi koperasi itu, kami di Kedeputian Perkoperasian itu saya kira sudah mulai dibicarakan ya, akan bekerja sama dengan Inkop TKBM dan dinas terkait di daerah, di provinsi, kabupaten, kota untuk meningkatkan kelembagaannya ini, ya, kualitas kelembagaan dan pengelolaan usaha koperasi TKBM itu sendiri. Saya kira semangatnya ke arah sana, dan tentunya kepada teman-teman TKBM semuanya, saya kira ini kita bisa terus mengawal prosesnya, ya. Mudah-mudahan semangat ini menjadi terus memperkuat ya upaya-upaya kita dalam kerangka memperkuat posisi koperasi dalam ekonomi nasional kita. Saya kira itu, Bu. Terima kasih. Terima kasih Bang Riza Damanik. Bapak Ibu sekalian, peserta kajian Majelis Nasional KAHMI offline dan online, kita pahami bersama apa yang sudah menjadi diskusi kita pada hari ini. Presentasi dari anggota DPD RI Bapak Dr. Kandidat Fahru Rozi, kemudian Abang M. Riza Adamanik dari Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia, kemudian tanggapan atau pernyataan dari saudara-saudara kita koperasi TKBM yang ada di pusat dan seluruh Indonesia yang diwakili oleh beberapa TKBM di provinsi. Bisa saya simpulkan sedikit, walaupun pada kenyataannya atau pada dasarnya kita semua sudah memahami harapan daripada teman-teman TKBM dan pemerintah dan pemangku kepentingan dalam hal ini adalah kementerian, kita berharapnya bahwa pertama teman-teman atau koperasi TKBM adalah koperasi yang sudah lama dan beranggotakan para pekerja pelabuhan, kemudian beranggotakan 63 ribuan anggota atau pekerja yang sampai hari ini koperasi tetap kuat dan siap dibina kapanpun, tidak dibinasakan ya Bapak dan Ibu sekalian. Yang kedua, koperasi, Kementerian Koperasi siap mendukung dan menjaga koperasi ini semakin modern, kuat, dan modernisasi tentunya dengan segala hal-hal yang diharapkan atau ketentuan-ketentuan yang dilakukan, yang diharapkan oleh pemerintah. Yang ketiga, dari DPD siap mendukung atau membackup hal-hal yang perlu dikomunikasikan antara TKBM dan pemerintah yang terkait dengan penguatan koperasi TKBM. Demikian yang bisa saya sampaikan atau simpulkan, tentunya belum memuaskan semua pihak, tapi saya ingatkan lagi apa yang disampaikan oleh
Bapak Fahru Rozi tadi atau Bang Dr. Fahru Rozi, bahwa kita semuanya tetap bekerja sama, berjuang melalui lembaga masing-masing, TKBM, melalui TKBM, kemudian DPD juga, dan Kementerian Koperasi juga akan melakukan hal-hal yang menguatkan koperasi, dimanapun itu koperasi berada. Demikian kurang lebihnya, saya kembalikan ke MC saya, Anita Aryani, Ketua Bidang Koperasi dan UMKM Kementerian Majelis Nasional KAHMI. Mohon maaf bila dalam mengantarkan diskusi pada siang hari ini hingga menjelang sore ada hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami ucapkan kepada Yunda Anita Aryani, Ketua Bidang Koperasi dan UMKM Majelis Nasional KAHMI, dan Kanda Lukman Malanuang yang telah memandu acara diskusi kita dari siang hingga sore hari ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, segenap rangkaian acara diskusi dari siang hingga sore hari ini telah selesai. Untuk itu, marilah kita dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami ucapkan terima kasih kepada pembicara atas berkenannya memberikan informasi dan seluruh peserta atas kebersamaannya dari siang hingga hari ini. Kami sebagai penyelenggara mohon maaf jika ada kekurangan. Sampai berjumpa kembali pada berikutnya, tentunya dengan tema yang tak kalah menarik. Saya sebagai pembawa acara mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kehilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Riza. Bang Riza dan Terima kasih Bang, makasih. Mampir di kami. Ya, insya Allah main di sana. Terima kasih. Insya Allah main. Terima kasih Palembang, pempek. Makasih Palembang. Pastinya kan ku nanti. Anak bumbu. Mas kasih, makasih. 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 Menunggu karena ku yakin kau hanya Palembang, Pak Ahmad Yani, makasih. Makasih, sama-sama. Mantap. kemana langkahku pergi, selalu ada bayanganmu. Ku yakin makna nurani kau takkan pernah terganti. Bintang berpijar, kau tak pernah tersembunyi. Di mana engkau berada, di sana cintaku. Walau ke ujung dunia, pasti akan ku nanti. Meski ke tujuh samudra, pasti ku kan menunggu. Karena ku yakin kau hanya untuk